Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Yang kukatakan ini bukan mengenai kalian. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi Alkitab harus digenapi, orang yang makan bersamaku akan melawan aku. Aku menyampaikannya sekarang sebelum terjadi, supaya jika terjadi, kalian akan percaya bahwa akulah aku. Aku berkata yang sesungguhnya, siapa yang menerima orang yang kuutus, dia juga menerimaku. Dan siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutusku. Setelah Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat terharu dan mengatakan terus terang, Aku berkata yang sesungguhnya. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Salah satu dari kita. Siapa? Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Yudas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah. Lakukanlah tugasmu.
Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Yudas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu dan langsung keluar. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, Sekarang keagungan anak manusia dinyatakan. Sekarang keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia. Dan jika keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia, maka Allah akan menyatakan keagungan anak manusia dalam dirinya. Dan akan segera dilakukan. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencariku, tapi seperti yang kukatakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Tidak usah khawatir dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak ruang di rumah Bapakku. Dan aku akan menyiapkan tempat untuk kalian. Aku tidak akan berkata begitu jika itu tidak benar. Setelah aku pergi dan menyiapkan tempat, aku akan kembali dan menjemput kalian. Supaya kalian berada di tempatku berada. Kalian tahu jalan menuju ke tempat aku akan pergi. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana? Aku adalah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa selain melalui aku. Sekarang kalian mengenalku, kalian juga akan mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang kalian mengenal dia, dan sudah melihat dia. Tuhan, tunjukkan Bapa pada kami, supaya kami puas. Sudah begitu lama aku bersama kalian. Tapi kau belum mengenal aku, Filipus. Orang yang melihat aku sudah melihat Bapa. Mengapa engkau bilang tunjukkan Bapa pada kami? Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan pada kalian tidak datang dariku. Bapa yang bersatu dengan akulah yang mengerjakan semuanya. Percayalah jika aku berkata aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Paling tidak percaya apa yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang percaya padaku akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar lagi. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta atas namaku. Dengan demikian keagungan Bapa dinyatakan melalui Anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku, akan kulakukan. Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya,
karena ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku, tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata, Tuhan, mengapa engkau mau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Orang yang mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapakku dan aku akan datang dan tinggal dengannya. Orang yang tidak mengasihiku tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutusku. Aku mengatakan ini selama masih dengan kalian. Roh Kudus yang akan diutus Bapa atas namaku akan mengajarkan segalanya dan mengingatkan semua yang sudah kuberitahukan. Damai kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak, sebab penguasa dunia akan datang. Ia tidak punya kuasa atas diriku, tapi dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa, itu sebabnya aku melakukan semua perintahnya. Mari, kita pergi dari sini. Aku pohon anggur sejati dan Bapakku tukang kebunnya. Ia memotong setiap rantingku yang tidak berbuah, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya, supaya jadi bersih dan berbuah lebih banyak. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan. Tetaplah bersatu denganku, dan aku akan tetap bersatu dengan kalian. Ranting tidak dapat berbuah sendiri, kecuali jika ranting itu tetap bersatu dengan pohonnya. Kalian juga tidak akan berbuah kecuali tetap bersatu denganku. Akulah pohon anggur, dan kalian ranting-rantingnya. Yang tetap bersatu denganku akan berbuah banyak. Tanpaku kalian tidak bisa apa-apa. Yang sekarang tidak mau bersatu denganku akan dibuang seperti ranting dan mengering. Ranting seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, kemudian dibakar. Jika kalian tetap bersatu denganku dan sabdaku, mintalah apapun yang kalian inginkan, pasti dipenuhi. Keagungan Bapakku dinyatakan jika kalian berbuat banyak. Dengan cara itulah kalian menjadi murid-muridku. Aku mengasihi kalian seperti Bapa mengasihiku. Tetaplah dalam kasihku. Jika kalian mentaati perintahku, kalian akan tetap dalam kasihku, sama seperti aku mentaati perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Semua ini kukatakan supaya sukacitaku ada pada kalian dan sukacita kalian jadi sempurna. Inilah perintah dariku, kasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian sahabatku jika melakukan apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kalian hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kusebut sahabat, sebab aku memberitahukan semua yang kudengar dari Bapa. Bukan kalian yang memilih aku yang memilih kalian. Dan menyuruh kalian menghasilkan buah yang banyak. Buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapa akan memberi apa saja yang kalian minta atas namaku. Dan inilah perintahku kepada kalian. Kasihilah satu sama lain. Jika dunia benci kalian, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci dunia.
Jika kalian milik dunia, dunia mengasihi kalian sebagai miliknya. Tapi aku memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan milik dunia ini. Itu sebabnya dunia benci kalian. Ingatlah yang kukatakan. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jika mereka menganiayaku, mereka juga akan menganiaya kalian. Jika mereka mentaatiku, mereka juga akan mentaati kalian. Mereka melakukan itu pada kalian sebab kalian milikku. Karena mereka tidak mengenal Dia yang mengutusku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu. Tapi sekarang, mereka tidak punya alasan atas dosa mereka. Orang yang membenciku, membenci Bapakku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan hal-hal yang belum dilakukan siapapun di depan mereka. Tapi justru setelah melihat yang kulakukan, mereka membenci aku maupun Bapakku. Ini semua memang harus terjadi, supaya apa yang tertulis dalam hukum mereka digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Penolong akan datang, yaitu Roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan Ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Aku mengatakan semua ini, supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian, sebab mereka belum mengenal Bapa atau aku. Aku mengatakan semua ini, supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya, kalian ingat apa yang sudah kukatakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab aku masih bersama kalian. Tapi aku akan pergi kepada Dia yang mengutusku. Dan tidak seorang pun bertanya kemana aku pergi. Karena aku sudah mengatakannya, hati kalian jadi sedih. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Lebih baik bagi kalian jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong tidak akan datang pada kalian. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Jika Ia datang, Ia akan menyatakan kepada dunia arti dosa yang sebenarnya, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah. Mereka salah mengartikan dosa karena tidak percaya padaku. Mereka salah mengartikan yang benar, karena aku pergi dan kalian tidak akan melihatku lagi. Dan mereka juga salah dalam mengartikan hukuman, karena penguasa dunia sudah dihukum. Masih banyak yang ingin kukatakan, tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, Ia menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang Ia dengar dan apa yang akan terjadi nanti. Ia akan mengagungkan aku, sebab yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebab yang ada pada Bapa adalah milikku. Itu sebabnya aku berkata, apa yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebentar lagi kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Beberapa murid Yesus saling bertanya satu sama lain, apa maksudnya itu? Dia berkata bahwa sebentar lagi kita tidak akan melihatnya, tapi sesaat setelah itu kita akan melihatnya. Dan dia juga berkata, karena aku akan pergi kepada Bapa. Apa artinya kalimat sebentar lagi? Kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Aku berkata, sebentar lagi kalian tidak akan melihatku. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Itukah yang kalian tanyakan satu sama lain? Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian akan menangis dan meratap. Tapi dunia akan bergembira. Kalian akan sedih, tapi akan berubah menjadi kegembiraan. Saat wanita hampir melahirkan, ia sedih sebab penderitaannya akan datang. Tapi ketika bayinya lahir, ia lupa penderitaannya. Karena dia bahagia bayinya sudah lahir ke dunia. Begitu juga kalian. Sekarang kalian sedih, tapi kita akan bertemu lagi. Dan hati kalian akan dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan yang tidak bisa diambil dari kalian oleh siapapun.
Ketika hari itu tiba, kalian tidak akan bertanya padaku lagi. Aku berkata yang sesungguhnya, Bapa akan memberi apapun yang kalian minta dalam namaku. Sampai saat ini kalian belum minta apapun dalam namaku. Mintalah, kalian akan menerimanya. Supaya kegembiraan kalian jadi sempurna. Semua ini kukatakan pada kalian dengan kiasan. Tapi suatu saat aku tidak memakai kiasan lagi, melainkan bicara terus terang tentang Bapa. Saat itu kalian akan minta pada Bapa dalam namaku. Aku tidak bilang akan minta padanya atas nama kalian, karena Bapa sendiri mengasihi kalian. Ia mengasihi kalian karena kalian mengasihiku, dan percaya aku berasal dari Bapa. Aku berasal dari Bapa, dan sudah datang ke dunia. Sekarang aku akan pergi, dan kembali pada Bapa. Lalu murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Sekarang engkau bicara terus terang, tanpa menggunakan kiasan. Sekarang kami mengerti engkau tahu segalanya. Tidak perlu lagi ada yang bertanya kepada engkau. Ini membuat kami percaya bahwa engkau berasal dari Allah." Kalian sekarang percaya? Saatnya akan datang dan sudah datang. Kalian akan dicerai-beraikan. Masing-masing akan pulang ke rumah. Dan aku ditinggalkan sendirian. Tapi aku tidak sendiri, karena Bapa bersamaku. Ini kukatakan supaya kalian mendapat damai karena bersatu denganku. Di dunia kalian akan menderita, tapi tabahlah. Aku sudah mengalahkan dunia. Sesudah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, saatnya telah tiba. Agungkanlah anakmu, supaya anakmu pun mengagungkanmu. Karena engkau sudah memberinya kuasa atas seluruh umat, maka ia memberi hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan. Hidup kekal artinya mengenalmu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku sudah mengagungkanmu di muka bumi. Aku sudah menyelesaikan tugas yang kau berikan. Bapa, agungkanlah aku di hadapanmu sekarang, dengan keagungan bersamamu sebelum dunia dijadikan. Aku sudah mengenalkan engkau kepada mereka yang engkau berikan. Mereka adalah milikmu dan engkau berikan kepadaku. Mereka mentaati sabdamu dan mengerti bahwa semua yang engkau berikan padaku berasal darimu. Aku sudah menyampaikan sabda yang engkau berikan. Dan mereka menerimanya karena mereka tahu bahwa aku benar-benar berasal darimu. Mereka percaya engkau mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka. Karena mereka milikmu. Milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku diagungkan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak lagi di dunia, tapi mereka di dunia. Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kuasa namamu, nama yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku. Sewaktu aku bersama mereka, aku menjaga mereka oleh kuasamu yang engkau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka, dan tidak satu pun yang hilang, kecuali dia yang memang seharusnya hilang, supaya Alkitab digenapi. Sekarang aku datang kepadamu dan semuanya kukatakan di dunia, supaya mereka merasakan kegembiraanku sepenuhnya di hati mereka. Tapi dunia benci mereka karena sabdamu, sebab mereka bukan milik dunia sama seperti aku bukan milik dunia. Aku tidak memintamu mengambil mereka dari dunia ini, tapi aku meminta engkau menjaga mereka dari si jahat. Sama seperti aku bukan milik dunia, mereka juga bukan milik dunia. Jadikanlah mereka khusus milikmu lewat kebenaran. Sabdamu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia seperti engkau mengutus aku ke dunia. Dan demi mereka aku mempersembahkan diriku padamu, supaya mereka pun dipersembahkan kepadamu lewat kebenaran. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku oleh kesaksian mereka. Aku berdoa semoga mereka semua bersatu. Bapa, semoga mereka bersama kita,
seperti Engkau dalam aku dan aku dalam Engkau. Semoga mereka bersatu supaya dunia percaya Engkau mengutusku. Aku beri mereka keagungan seperti yang Engkau berikan padaku, supaya mereka bersatu seperti Engkau dan aku adalah satu. Aku dalam mereka dan Engkau dalam aku. Jadi mereka benar-benar bersatu, supaya dunia tahu bahwa Engkau mengutus aku. Dan Engkau mengasihi mereka seperti mengasihiku. Bapa, Engkau serahkan mereka padaku. Dan aku ingin mereka ada di tempat aku berada, agar mereka melihat keagunganku yang Engkau berikan kepadaku. Karena Engkau mengasihiku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, dunia tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Dan mereka tahu Engkau mengutus aku. Aku mengenalkan Engkau pada mereka, dan aku akan terus melakukannya, supaya kasih-Mu kepadaku ada dalam mereka, sehingga aku pun ada di dalam mereka.